Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Kita akan mempelajari unit keempat dengan tema How much sugar do you want? Apa saja materi pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, go shopping. Kemudian ada how much and how many. Pembelajaran kita yang pertama, kita akan mempelajari beberapa kosakata atau vocabulary yang berkaitan dengan shopping. Yang pertama, kita lihat ya, ada shoes and bag stand. Artinya stand sepatu dan tas. Stand di sini artinya penjual ya. Apa sih bedanya dengan shop dan store? Nah, stand ini biasanya seperti penjual-penjual yang berada pada sebuah bazar atau pameran. Nah, kemudian kalau shop itu toko, tapi biasanya hanya satu jenis tertentu. Misalkan pet shop, berarti toko khusus hewan peliharaan. Nah, kalau store itu lebih besar lagi daripada shop, misalkan Gramedia Store. Nah, di sana menjual buku, alat tulis, kemudian berbagai macam keperluan sekolah. Nah, itulah bedanya antara stand, shop, dan store. Kemudian yang kedua, cashier atau kasir, di mana kita bisa membayar barang-barang belanjaan kita. Kemudian ada butchers, yaitu tukang daging. Kitchen utensil stand, artinya stand peralatan dapur. Ada fruit stall, kios buah. Kemudian traditional market, yang artinya pasar tradisional. Mall, greengrocer, yaitu penjual sayur atau tukang sayur. Kemudian stationery store, toko alat tulis. Trolley, kereta dorong. Clothes stand, stand pakaian. Dan shopkeeper, penjaga toko. Nah, itulah beberapa vocabulary yang biasa digunakan yang berhubungan dengan shopping. Oke? Nah, nanti kalian bisa ulang kembali videonya untuk mengingat kembali apa saja vocabulary yang hari ini kita pelajari. Materi kita yang kedua yaitu how much and how many. Nah, artinya sebenarnya sama, yaitu berapa banyak. Digunakan untuk menanyakan banyaknya suatu benda. Misalnya, ibu bertanya, berapa banyak pensil yang kamu punya? Atau berapa banyak air yang kamu butuhkan? Nah, sama kan artinya, tapi ada loh bedanya. Apa sih bedanya? Sebelum kita tahu beda dari how much and how many, kita harus tahu dulu. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata benda atau noun. Ada countable noun, ada uncountable noun. Countable noun artinya benda-benda yang dapat dihitung. Contohnya telur, buku, apel, dan botol. Artinya apa? Seperti misalkan telur. Ketika kalian melihat telur, kalian mudah kan menghitungnya 1 butir telur, 2 butir telur, 3 butir telur, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan countable noun atau benda yang dapat dihitung. Sedangkan uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Bukan berarti benda-benda tidak bisa dihitung ya, tapi biasanya sulit dihitung dalam bentuk satuan. Misalkan beras, mungkin kalian bisa menghitung bulir-bulir beras satu persatu. Tapi biasanya beras itu tidak dihitung secara bulir, tapi kita menggunakan satuan, misalkan dalam liter. Nah, misalkan kita ingin menghitung beras, biasanya kita gunakan liter atau kilogram. Seperti misalkan air tidak kita hitung 1, 2, 3, tapi biasanya menggunakan liter, ataupun ketika dimasukkan ke dalam sebuah botol, kita menghitungnya 1 botol air, 2 botol air, dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah paham tentang countable noun,
dan uncountable noun. Kita lanjut yuk, perbedaan antara how many dan how much. How many dan how much, seperti kita bahas di awal, mempunyai arti yang sama, yaitu berapa banyak. Tapi penggunaan how many ditujukan untuk menanyakan jumlah countable noun. Sedangkan how much digunakan untuk menanyakan jumlah uncountable noun. Jadi kalau how many digunakan untuk benda yang bisa dihitung, sedangkan how much digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Yuk kita lihat contoh dari percakapan berikut. Yang pertama untuk how many. Di sini ada dua contoh percakapan yang menggunakan how many. Ada percakapan antara Aisyah dan Fatimah, juga Ali. Aisyah bertanya pada Fatimah, "How many eggs do you need, Fatimah?" Berapa banyak telur yang kamu butuhkan, Fatimah? Dan Fatimah menjawab, "I need 10 eggs." Aku butuh 10 butir telur. Nah, karena yang ditanyakan adalah eggs, di mana eggs adalah countable noun atau benda yang dapat dihitung, maka Aisyah bertanya dengan how many. Nah, sedangkan untuk percakapan yang kedua antara Ahmad dan Ali, Ahmad bertanya pada Ali, berapa apel yang diinginkan oleh Ali? Maka Ahmad bertanya, "How many apples do you want, Ali?" Dan Ali menjawab, "I want 7 apples." Nah, karena yang ditanyakan adalah apples, di mana apples adalah countable noun atau benda yang dapat dihitung, maka Ahmad bertanya menggunakan how many, bukan how much. Oke, jadi jelas di sini ketika yang ditanyakan adalah countable noun atau benda yang dapat dihitung secara satuan, maka ditanyakannya menggunakan how many. Kita lanjut untuk how much. Masih di dua percakapan yang sama, kita lihat. Kali ini Aisyah bertanya, berapa banyak minyak yang Fatimah butuhkan? How much oil do you need, Fatimah? Fatimah menjawab, I need 2 liters of oil. Dan karena ditanya atau minyak, di mana oil ini adalah uncountable noun, jadi tidak bisa dihitung secara satuan, maka Aisyah bertanya menggunakan how much. Nah, sedangkan Fatimah menjawabnya, I need 2 liters of oil. Bukan 2 oil, tetapi 2 liters of oil. Jadi ada satuan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari Aisyah. Jadi ketika bertanya, how much oil do you need, Fatimah? Fatimah menjawab, I need 2 liters of oil. Nah, kemudian percakapan yang kedua, Ahmad bertanya pada Ali, berapa tepung yang Ali inginkan? How much flour do you want, Ali? Ali menjawab, I want 4 kilograms of flour. Nah, karena yang ditanyakan adalah tepung, dan tepung juga uncountable noun, maka Ahmad menggunakan how much. Dan Ali menjawab bukan 4 flour, bukan 4 tepung, tetapi ada satuannya yaitu kilograms. Aku ingin 4 kilogram tepung. Dan materi tambahan kita yang terakhir adalah penggunaan have dan has sebagai kata kerja utama yang berarti memiliki atau mempunyai. Misalnya, saya mempunyai buku baru, atau ibu mempunyai kompor baru. Nah, penggunaan have dan has di sini akan sedikit kita bahas. Yang pertama, have. Have digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, we. Sedangkan has digunakan ketika subjeknya he, she, it. Kita lihat ya contoh kalimatnya. I have 2 pineapples.
Saya punya 2 buah nanas. Karena subjeknya adalah saya, berarti menggunakan have. I have 2 pineapples. Contoh yang kedua, we have 10 packs of flour. Kami punya 10 pack tepung. Nah, subjeknya adalah we. Jadi, kita menggunakan have, bukan has. Lanjut, contoh yang ketiga. Diba and Anna have 5 orange. Subjeknya memang Diba. Dia perempuan, tapi karena ada tambahan and Anna, berarti lebih dari 1 orang. Jadi kita asumsikan Diba and Anna itu sama artinya dengan they atau mereka. Maka kita menggunakan have, bukan has. Nah, contoh yang keempat, he has a bottle of water. Ini sudah jelas, karena subjeknya adalah he, maka kita menggunakan has. Dia laki-laki mempunyai sebotol air. Dan yang terakhir, Mama has 2 kilograms of sugar. Mama berarti dia perempuan. Nah, kita menggunakan has. Jadi Mama mempunyai 2 kilogram gula. Maka yang kita gunakan adalah Mama has 2 kilograms of sugar. Nah, teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa langsung klik link tugas yang sudah Ibu kirimkan ya. Kalau masih belum paham, silakan ulangi lagi videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.